Halo teman-teman semua, perkenalkan kami peserta Latsar CPNS 2022 Kabupaten Nias Utara, Angkatan 14 Kelompok 4. Sebagai anggota kelompok, saya Siska Fajarina Gula AMD Cap, Syukur Berkat Lauli AMK, Siti Yandi Lufita AMD FTR, Umi Salmalase AMDT, dan Tengki Sudarniat Dawele AMD Cap. Sebagai pengampu materi, Ibu Nurmayana Siregar SEMSI dan penyelenggara BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mind mapping tentang core values ASN berakhlak yang adaptif dan kolaboratif. Selamat menyaksikan. Core values ASN berakhlak yang adaptif. Adaptif merupakan terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Mengapa ASN harus adaptif? Karena adanya perubahan lingkungan strategis, tantangan praktek administrasi publik, perubahan teknologi, kompetisi di sektor publik, dan komitmen mutu. Lingkungan strategis di tingkat global, regional maupun nasional yang kompleks dan terus berubah adalah tantangan yang tidak mudah bagi praktek administrasi publik, proses kebijakan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan ke depan. Praktek administrasi publik yang harus berubah dan bercirikan adanya distribusi, peran negara dan masyarakat juga telah dikenal dalam banyak literatur. Kompetisi di sektor publik merupakan perubahan dalam konteks pembangunan ekonomi antar negara yang mendorong adanya pergeseran peta kekuatan ekonomi di mana daya saing menjadi salah satu ukuran kinerja sebuah negara dalam kompetisi global. Komitmen mutu yaitu pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui kerja ASN di sektornya masing-masing memerlukan banyak perbaikan dan penyesuaian dengan berbagai tuntutan pelayanan terbaik yang diinginkan oleh masyarakat. Jika pelayanan tidak berkualitas, maka maraknya kasus korupsi. Banyaknya program pembangunan sarana fisik yang terbengkalai, kecenderungan pelaksanaan tugas yang lebih bersifat rule-driven, dan masih adanya keluhan masyarakat karena tidak puas atas mutu pelayanan. Memahami perilaku adaptif. Yang pertama, konsep adaptif. Adaptif adalah karakteristik alami yang dimiliki makhluk hidup untuk bertahan hidup dan menghadapi segala perubahan lingkungan ataupun ancaman yang timbul. Yang kedua, kreativitas dan inovasi. Inovasi yang baik biasanya dihasilkan dari sebuah kreativitas. Tanpa daya kreativitas, inovasi akan sulit hadir dan diciptakan. Kreativitas dapat dipandang sebagai sebuah kemampuan untuk berimajinasi atau menemukan sesuatu yang baru. Yang ketiga, organisasi adaptif. Ada beberapa unsur, yaitu lanskap, pembelajaran atau learning, kepemimpinan atau leadership. Keempat, adaptif sebagai nilai dan budaya ASN. Budaya adaptif dalam pemerintahan merupakan budaya organisasi di mana ASN memiliki kemampuan menerima perubahan, termasuk penyelarasan organisasi yang berkelanjutan dengan lingkungannya, juga perbaikan proses internal yang berkesinambungan. Ciri-ciri penerapan budaya adaptif dalam lembaga pemerintahan yaitu dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan, mendorong jiwa kewirausahaan, memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah,
memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat, dan terkait dengan kinerja instansi. Panduan perilaku adaptif, yaitu dalam menghadapi VUCA, di mana salah satu praktik perilaku adaptif adalah dalam hal menyikapi lingkungan yang bercirikan VUCA. Kedua, perilaku adaptif lembaga atau organisasional, di mana organisasi adaptif yaitu organisasi yang memiliki kemampuan untuk merespon perubahan lingkungan dan mengikuti harapan stakeholder dengan cepat dan fleksibel. Perilaku adaptif individual, agar dapat memberikan pelayanan pemerintah yang excellent, maka semua PNS harus bersikap adaptif terhadap perkembangan IT, sehingga dalam kinerjanya dapat memaksimalkan pemanfaatan pesatnya teknologi informasi untuk menuju reformasi birokrasi. Ada beberapa panduan membangun organisasi adaptif, yaitu membuat tim yang diarahkan sendiri, menjembatani silo melalui keterlibatan karyawan, menciptakan tempat di mana karyawan dapat berlatih berpikir adaptif. Adaptif dalam konteks organisasi pemerintah terdiri dari pemerintahan yang adaptif, pemerintahan dalam pusaran perubahan yang dinamis, dan pemerintahan sebagai organisasi yang tangguh. Pemerintahan yang adaptif. Sistem pemerintahan adaptif sering mengatur diri sendiri sebagai jejaring sosial dengan tim dan kelompok aktor yang memanfaatkan berbagai sistem pengetahuan dan pengalaman untuk pengembangan pemahaman kebijakan bersama. Di mana Salikru menyatakan bahwa kita telah menyaksikan 3D, yaitu ketidakpercayaan atau distrust, keraguan atau doubt, dan perbedaan pendapat atau dissent. Pemerintahan dalam pusaran perubahan yang dinamis merupakan organisasi pemerintahan harus ikut serta bergerak dinamis. Kata kunci yang digunakan adalah organisasi merupakan organisasi pemerintah yang selalu belajar atau learning organization, inovasi, dan perubahan itu sendiri. Kemampuan kognitif proses pembelajaran fundamental untuk pemerintahan dinamis, yaitu berpikir ke depan atau think ahead, berpikir lagi atau think again, dan berpikir lintas atau think across. Pemerintahan sebagai organisasi yang tangguh, yaitu adanya dimensi yang membuat organisasi kuat dan imajinatif, terdiri dari kecerdasan organisasi, sumber daya, desain, adaptasi, dan budaya. Studi kasus adaptif. Yang pertama, kasus ponsel BlackBerry dan Nokia. Kasus BlackBerry dan Nokia merupakan pelajaran penting mengenai bagaimana organisasi membutuhkan perubahan dan adaptasi terhadap lingkungannya. Yang kedua, aplikasi Peduli Lindungi, di mana hasil tracing ini akan memudahkan pemerintah untuk mengidentifikasi siapa saja yang perlu mendapatkan penanganan lebih lanjut agar penghentian penyebaran COVID-19 dapat dilakukan, sehingga semakin banyak partisipasi masyarakat yang menggunakan aplikasi ini akan semakin membantu pemerintah dalam melakukan tracing dan tracking. Visi Indonesia 2045, yaitu sebuah gagasan dan harapan bahwa negara Indonesia dapat menjadi negara yang berdaulat, maju, adil, dan makmur saat memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Prediksi tantangan yang akan dihadapi Indonesia seiring tren masyarakat global
pada 25 tahun yang akan datang, yaitu demografi global, urbanisasi global, perdagangan internasional, perubahan iklim, dan perkembangan teknologi. Core values ASN berakhlak yang kolaboratif. Kolaboratif merupakan membangun kerjasama yang sinergis, di mana kolaborasi menurut Raharjo 2010 merupakan konsep relasi antar organisasi, relasi antar pemerintah, aliansi strategik, dan networks multi-organisasi. Kolaborasi terbagi atas dua, yaitu kolaboratif pemerintah atau kolaboratif governance dan whole of government. Ada 3 panduan perilaku kolaboratif, yaitu yang pertama, membuka peluang dan memberi kesempatan berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Dan yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Ada 3 tahapan yang dapat dilakukan dalam melakukan asesmen terhadap tata kelola kolaborasi, yaitu mengidentifikasi permasalahan dan peluang, merencanakan aksi kolaborasi, dan mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi. Kolaboratif pemerintahan atau kolaboratif governance. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antara lembaga pemerintah yaitu kepercayaan, pembagian kekuasaan, gaya kepemimpinan, strategi manajemen, dan formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efektif antara entitas publik. Faktor yang dapat menghambat kolaborasi antar organisasi pemerintah yaitu ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi, dan dasar hukum kolaborasi juga tidak jelas. Ada beberapa model kolaboratif governance, yaitu trust building, face-to-face dialog, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan menetapkan outcome. Whole of government, yaitu sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Praktik dan aspek normatif kolaborasi pemerintah. Aspek normatif yang terdapat pada pasal 34 ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Kolaboratif kultur, yaitu organisasi menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi. Organisasi menganggap individu sebagai aset berharga dan membutuhkan upaya yang diperlukan untuk terus menghormati pekerjaan mereka. Organisasi memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba dan mengambil resiko yang wajar dalam menyelesaikan tugas mereka, bahkan ketika terjadi kesalahan. Pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam organisasi. Setiap kontribusi dan pendapat sangat dihargai. Masalah dalam organisasi dibahas transparan untuk menghindari konflik. Kolaborasi dan kerja tim antar divisi adalah didorong dan secara keseluruhan setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kualitas layanan yang diberikan. Aktivitas kolaborasi antar organisasi yaitu kerjasama informal, perjanjian bantuan bersama, memberikan pelatihan, menerima pelatihan, perencanaan bersama,
menyediakan peralatan, menerima peralatan, memberikan bantuan teknis, menerima bantuan teknis, memberikan pengelolaan hibah, dan menerima pengelolaan hibah.